Niki mau nambah anak cewek. Mau banget, mau banget. Aku mau nambah anak cewek. Jujur. Tuh kan. Sekarang kalian bully-bully tuh. Sekarang kalian bully-bully tuh anak. Kemarin kalian sanjung-sanjung. Kalian ini nggak konsisten. Kalau sanjung terus. Jangan dibully. Nih, gue ngomong sekali aja ya. Gue ngomong sekali. Nih ya pasti nih direkam nih kalau di YouTube nih. Tapi ya sudahlah. Resiko. Yang kemana yang ngomongnya? Yang minta itu anak tinggal di situ adalah mereka bahkan sudah ditelepon sama social service. Mereka menyanggupi untuk menampung anak itu ada di situ ya. Mereka yang menjemput dari sekolahan ya, asal kalian tahu ya cerita aslinya ya. Mereka itu membawa anak itu yang lagi sekolah dari sekolahan. Mereka yang ngomong ke social service bahwa mereka sanggup untuk itu anak numpang di rumahnya. Social service itu bukan di UK, social service itu bukan social service biasa. Social service itu tuh di dalam social service itu ada bagian kepolisiannya. Ada kepolisian di situ. Mereka yang memberikan tempat tinggal untuk anak itu, yang harusnya anak itu menimba ilmu ya, yang saya sudah bayar. Tapi gak tahu di brainwash apa itu sama itu keluarga kera. Ya gue bilangnya keluarga kera aja karena emang gak ada otaknya. Dipikirnya mereka kalau itu anak tinggal di rumahnya mereka, gue akan memberikan uang. Tidak ada, nol sepeser pun tidak. Gak ada. Mending gue kasih ke panti asuhan, ke yayasan kanker, lebih berkah. Ngapain nampung anak orang kaya? Bodoh. Kan ngomong tuh di mana setiap live, oh iya kita sayang seperti anak sendiri apa segala macam. Ya sudah, jangan dipermasalahkan. Ini kan banyak yang ketik-ketik masalah lampu lah, masalah listrik lah, segala macam lah. Ya tanggung dong, kan udah keluar live tiap hari. Sampai anaknya sekarang juga setiap hari live TikTok. Tuh kata pembantu gue di rumah, gue tuh cuma dengerin omongan aja dari pembantu di rumah, teman-teman gue segala macem. Kan kalian yang membesarkan nama-nama mereka. Kalau kalian mau tahu ceritanya itu anak diambil dari sekolahan. Jarak sekolahnya tuh anak Taunton ke rumahnya dia tuh di perkampungan. Memang UK, memang London, tapi bukan di city-nya. Dari Taunton aja naik mobil 4 jam. Mereka yang jemput, mereka yang bikin anak itu mabok, mereka yang mengenalkan alkohol, mereka yang mengenalkan ke semua orang Indonesia yang ada di sana, mereka. Nah terus kenapa sekarang itu anak dibentak, dimarahin katanya masalah apa nih, lampu lah segala macem. Ya rasain resiko lah. Mau terkenal kan ya itu resiko. Nampung anak orang kaya, anak artis yang gak pernah hidup susah. Ya begitu, mau gimana? Kecuali itu anak hidupnya susah. Itu anak gak pernah hidup susah. Lu mau suruh ngapain? Mau suruh nyapu? Mana bisa dia? Makanya di sekolahinnya di asrama, di boarding school. Yang apa-apa udah dibersihin, udah dicuciin, makan tinggal makan, sekolah tinggal sekolah, cuci baju kotor udah dicuciin. Terus sekarang mau apa? Mau mengeluh masalah lampu, bayar mahal semenjak anak itu tinggal di situ. Ya resiko lu yang nampung. Jangan marahin tuh anak sampai gua ya. Biar bagaimanapun anak itu sudah kurang ajar ke saya ya. Tidak ada yang boleh maki dia. Yang boleh maki itu anak. Ada cuman saya, ibunya.
Cuman saya ibunya. Cuman saya, nggak ada yang boleh. Ya resiko lah. Makanya netizen, jangan gampang aduh gak ngerti gue. Ntar nih dia bikin sesuatu apa dipuji. Ntar nih dia bikin kesalahan apa kalian bully. Kalian gak konsisten. Sebel gue tuh pengen live, pengen nyapa-nyapa. Pengen nyapa-nyapa followers gue, pengen followers gue tanya-tanya apa. Bukan tanya lagi ke situ terus. Katanya udah ikhlas tuh anak, nasibnya gimana ya kalau dimaki orang, ikhlasin aja. Dan memang iya, tapi jangan sampai kedengeran di kuping gue. Jangan sampai kedengeran di kuping gue. Anak itu tetap gue ikhlasin, tapi orang yang menghina yang bakal berurusan sama gue. Kalian lupa gue penjarain orang tuh, masih ada tuh di Bui tuh, namanya Indra Tarigan. Kenapa? Gara-gara kenapa? Cari tahu. Kan punya kuota kan. Lu yang nampung, lu yang dari awal hip hore itu anak keluar dari asrama, lu yang jemput, lu yang seperti ibu peri memberikan tempat sampai disanjung netizen seluruh Indonesia, dibilang terima kasih sudah memberikan tempat, bla 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 bli 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 blu blu blu. Tiba-tiba gue baca komen tuh anak dimarahin gara-gara lampu apa segala macem, makannya cuman roti doang. Ya udah resiko. Mau minta uang sama gue, nggak mungkin gue kasih duit, nggak mungkin. Makanya jangan berhayal menampung anak orang kaya. Si Loli itu bukan anak orang susah. Nggak pernah nyapu, nggak pernah ngepel, nggak pernah nyuci piring. Dari kecil udah dikasih pembantu. Kemana? Sekolah jauh-jauh di UK aja gue taruh di boarding school, di Taunton School, boarding school. Around the world yang sekolah di sana. Nggak ada disuruh nyapu, nggak ada disuruh ngepel, nggak ada disuruh cuci piring. Yang disuruh tuh cuma belajar. Tuh, itu aja, belajar. Nah, sekarang kan udah kabur, udah pergi, mau bebas. Ketemulah sama keluarga Beruk itu kan, keluarga si Kera itu. Ya sudah, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Kenapa? Udah 2 bulan di sana dia. Tuh anak udah 2 bulan kan di rumah itu kan. Nah, baru tahu rasa kan. Nggak akan jemput. Sayang duit gue udah kehabisan 150 juta. Udah 2 kali beli tiket. Gosong. Nggak ada. Amarah. Katanya disuruh maki-maki si Tony. Mana buktinya? Mana buktinya? Nggak ada. Dia itu bukan disuruh maki, tapi disuruh jaga jarak. Karena dia itu tidak ada aliran darah. Jangan terlalu dekat. Nah, terbukti kan? Yang punya masalah gue sama mantan gue. Nah, dia dibawa-bawa. Dia mau ikut-ikutan masuk ke konten YouTube. Seolah-olah teraniaya. Nah,
Emang habis masuk habis gituin gue terus tiba-tiba gue masih biayain. Deh. Yang bener aja. Turn off the light. Right. Minta tolong lah kalau susah. Hi. Minta tolong lah Hi. sama orang-orang yang katanya baik. Jangan kalian aduh. I don't know. Kalau kalian mau gua itu dalam 1 minggu ini udah 2 kali gua di email sama social service. Gue cuman ketawa karena kalau gue sudah bilang mengikhlaskan ya sudah gue ikhlaskan. Figure it out. Udah gue ikhlaskan lah. Mau apain lagi? You? What's that? You're gonna cook. Yeah, I want to cook. I'm a good cook. Wait, you're gonna burn the place down? I mean, that's how we're gonna deal with this. Lagian Yes. sosokan sih. Mohon maaf ya, gue bukan menghina ya. Mohon maaf nih ya. Kalau nggak punya duit, jangan sosokan nampung anak orang. Nanti dengan alasan di sini bayar listrik mahal. Nggak usah ngomongin bayar listrik mahal dulu. Dengan lo menampung anak orang aja, harusnya lo udah tahu ke depannya ini pasti akan banyak pengeluaran yang akan terjadi hidup. Ya gimana ya cara ngomongnya? Gue tuh kalau ngomong takut salah sekarang tuh. Namanya nampung anak orang, udah terima semua resikonya. Ya, gak usah kucuk-kucuk 2 bulan setelah itu bilang bayar listrik mahal, itu mahal, ini mahal. Jangan, dari awal udah harus tahu. Oh, gue nampung anak orang, berarti pengeluaran gue tiap bulan akan lebih banyak dari sebelumnya. Gitu. Jangan tiba-tiba udah 2 bulan lu udah dapet si manusia kera ini ya, si Eda ini, gue sebut aja namanya, gue gedek banget ya. Si Eda ini sama orang tuanya itu si Juliana kera itu ya juga ya. Kan udah famous sekarang, udah famous, udah dibilang malaikat, baik, apa segala macam. Kalian nggak tahu kan social service itu ngomong apa ke gue tentang itu keluarga? Nggak tahu kan, nggak mungkin juga gue dikit-dikit gue share emailnya kan. Ya kan udah tahu resikonya nampung anak orang. Udah tahu kan? Ya udah jangan kucuk-kucuk sekarang setelah mau masuk 3 bulan kucuk-kucuk sekarang bilang apa-apa mahal. Iyalah. Apa sih? Makanya kalau miskin ya jangan sok-sokan. Kalau cuma pengen famous biar dikenal sama netizen gara-gara lu nampung anak artis ya. Jangan. Gua tuh lebih tahu. Itu anak kan keluarnya dari rahim gua. Bukan keluar dari rahim orang. Itu anak keluar dari rahim gua. Gua yang membesarkan sampai umurnya 16 tahun. Gua yang tahu sifatnya. Gimana sih? Itu kan anak udah dibikin hancur sama si manusia kera, si Eda sama si Juliana manusia kera itu yang tinggal di UK di perkampungan. Kan dia yang bikin hancur itu anak. Itu anak gak pernah sentuh alkohol. Di UK dia sentuh alkohol sampai mabuk. Kan kalian lihat sendiri videonya beredar kan. Itu dari siapa? Itu dari keluarga kera itulah. Sekarang tiba-tiba dia dibilang katanya apa tuh tadi katanya netizen tuh ketik-ketik tadi apa tuh coba baca, katanya masalah lampu dimasalahin ya kan. Nah ya memang gitulah, itu resiko. Kalau di sini dia ketahuan minum alkohol sama gue pites
Gak ada urusan. Nggak ada. Di sini nggak mau belajar. Habis gue marahin. Nggak ada. Karena tugasnya anak di bawah umur apa? Belajar. Kalau orang tuanya mampu untuk menyekolahkan di sekolah yang bagus, ya belajar. Udah itu aja. Mau ngapain lagi? Mau ngapain? Mau main ada waktunya. Ada. Keluarga itu tuh yang bikin si tuh anak jadi belangsak. Kenal alkohol, udah ketawa sendiri sekarang tuh. Tuh anak tuh udah mulai ketawa sendiri. Gue dikirimin tuh video dari siapa? Berapa hari yang lalu ya? 4 hari yang lalu ya? Gue dikirimin. Gue punya grup kan namanya Nikita Geng. Jadi isinya tuh ada gue, Raimundo, Dio, Batari, Katami, Blake, Krisna. Pokoknya gue dapat di grup deh tuh video. Tiba-tiba tuh anak ketawanya udah over, ketawa sendiri, apa segala macem gitu. Gue tahu itu anak tuh. Inget ya Neti ya, sama nih kalau manusia kera nih si Eda anaknya itu ya, yang sama ibunya. Kalau anaknya kera ibunya berarti King Kong. Nih dengerin Juliana King Kong dan Eda kera. Lu yang bikin anak gua hancur. Lu lah tanggung jawab. Bilang ngurus visa suaka lah, inilah. Emang dipikir semua netizen itu bodoh ya? Visa suaka itu untuk negara-negara yang kacau, yang perang, terus yang apa namanya, itu di Google ada tuh, ancaman pembunuhan, tuh baru bisa dapat visa suaka. Itu juga visa suaka mah nanti masih prosesnya panjang, gak kucuk-kucuk lo daftar tiba-tiba besok 1 bulan kemudian dapat visa suaka. Visa suaka itu bukan visa-visaan. Itu harus negara satu dengan negara ini perang tuh. Terus orangnya biar selamat pindah misalkan ke negara UK. Nah, tuh baru visa suaka. Gue sampai gak nonton. Visa suaka tuh kalau ada ancaman dibunuh misalkan dari negaranya. Dia punya hutang puluhan triliun, dia kabur ke negara yang memang yang negara yang memang bisa melindungi orang tersebut, walaupun orang tersebut misalkan punya kejahatan, melarikan uang, punya hutang banyak. Itu baru visa suaka. Lagian visa suaka itu nggak akan mungkin dikasih untuk anak orang kaya. Mana ada sejarahnya visa suaka itu untuk anak orang kaya tuh, sejarahnya dari mana? Gue mau tahu nih ya, jadinya gue bahas deh. Ada yang gue nggak mau ngomong. Tapi kan kalian, ya kita lagi urus visanya, visa suaka, biar dia bisa tinggal di sini, biar dia bisa sekolah di sini. Rumusnya tuh gimana? Seorang anak artis, orang kaya, ya gue menganggap diri gue kaya lah, maksudnya ya nggak kaya-kaya banget lah, setidaknya gue nggak tidur di emperan, rumah gue nggak bocor, rumah gue kalau ditiup angin kagak roboh, kayak gitulah. Bisa nyokolain anak gue di sekolah international school, pakaiannya nggak ada yang compang-camping. Ya menurut gue itu gue kaya lah untuk diri gue sendiri ya. Kayak mana ceritanya ya bisa visa suaka itu tembus untuk anak yang bukan orang susah deh. Udah itu aja deh. Emang manusia kera ini, bukan manusia kera aja si Eda sama si King Kong ini yang bodoh. Kalian pun ikut bodoh karena saat dia live waktu itu ya, gue kan udah nggak pernah cek, gue nggak pernah mau buka TikTok tuh udah masuk jalan 2 bulan. Dulu kan sebelum itu kan dia kan live tuh rutin kan, bertiga tuh sama anaknya tuh yang segede King Kong, emaknya yang mukanya nggak ngerti lagi lah gue, sembiar famous atau gimana. Gue nggak ngerti pokoknya. Tiba-tiba gue denger visa suaka, gue ketawa lah. Dan kalian yang bikin mereka terkenal, kalian puja-puja mereka kayak apa?
Nah, sekarang biar kalian belajar juga, visa Suaka itu bisa diklik di Google. Ya, kalau kalian punya kuota, ya mau pakai handphone Samsung kek, mau pakai handphone Oppo kek, mau pakai handphone Apple kek, mau pakai handphone jadul kek. Kalian kalau kalian punya kuota, kalian buka di Google ya. Buka aja ketik visa Suaka. Tah. Kalau gua mau cabut, ya kalau gua mau cabut nama gua dari tuh anak, ya itu anak udah dideportasi. Gue masih gue diemin aja. Yang berhak itu tuh gue. Gue mah diem aja dari dulu. Nah, sekarang gue baru deh gue kasih tahu kalian. Biar kalian juga belajar gitu loh. Jangan mau dibodoh-bodohin. Awalnya bilang manajer. Kerja manajer nggak taunya cleaning service di Amazon kan enjong. Itu udah makanya. Gue ini bukan orang bodoh, gue ini bukan nggak sekolah. Handphone gue aja Apple gitu loh. Apa-apa kan sekarang bisa dicari di Google. Gimana sih? Ini gue masih gue diemin ya. Karena itu anak tuh masih tanggung jawab gue. Ya di paspornya dia aja ada nama gue. Kalau nggak ada nama gue itu anak nggak bisa berangkat. Kalau gue jahil, gue iseng, gue cabut tuh nama-nama gue semuanya. Deportasi tuh dia. Deportasi nggak langsung dipulangin ke Indonesia, dipenjara dulu di imigrasi. Masih ada, gue masih nggak tega tuh. Tar tunggu gue tega ya. Mana tuh katanya orang-orang yang diposting sama tuh anak dibilang malaikatku, penolongku. Tolongin tuh. Pakai segala apa tuh? Tadi ada yang ketik. Suruh cari kosan. Emang lo pikir cari kosan di UK sama cari kosan di Indonesia tuh gampang? Nggak ada kosan di sana. Mana ada kosan? Lagian dia tidak akan pernah bisa tinggal sendiri. Apalagi disuruh sewa flat gitu. Sewa apartemen. Mana bisa? Dia mau pakai data apa? Dia kan di bawah umur. Masa dia cuma ngasih paspor? Nggak bisa. Kalian juga jangan gila-gila. Udah ngekos aja di sana. Mana ada? Nggak bisa. Ngekos di sana tuh. Apa sewa flat di sana tuh harus lengkap. ID segala macem. Tetek bengek sama aja kayak lu mau sewa apartemen di Indonesia. Persyaratannya banyak, bukan cuma kucuk-kucuk bawa badan, bawa paspor. Nggak gitu. Jadi kalian juga jangan gila-gila. Udah keluar aja dari rumah itu, ngekos aja. Lebih gila lagi itu. Yang ada dia di penjara, dimasuk kantor polisi. Lu ngapain lu anak 16 tahun lu luntang lantung? Gak bisa. Udah tega aja sih. Lah ini udah tega, tapi teganya masih ada limitnya. Kalau gue tega sama itu anak, limitnya udah full, udah pol gitu ya, udah di paling atas. Semua kena, ke satu keluarga manusia kera itu juga kena. Karena dia yang sudah merusak dan mencuci otak itu anak jadi kayak begitu sekarang. Kalian lihatlah perbandingannya. Saat dia masih diasuh sama gua dan saat dia sudah pergi baru berapa bulan, itu anak kan pergi ke UK Maret April. Maret masih ada ulang tahun gua. Pokoknya 4 hari sebelum Lebaran. Lebaran tuh bulan apa? Maret apa April? Coba